Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-101 dalam pembahasan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Kita masih di Kitabus Shalah bab salat al-Jumu'ah. Kitab salat bab salat Jumat. Kita di hari ini insyaallah hadits kelima di bab salat Jumat dan di nomor 448 di hadits kitab Bulughul Maram. Kita baca di hadits 448, qala al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i rahimahullah. Wa ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man adraka rak'atan min salatil jumu'ah wa ghairiha falyudhif ilaiha ukhra wa qad tammat salatuhu. Rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah wa Daruqutni wa lafdullah wa isnaduhu sahih. Lakin qawwa Abu Hatim irsalah. Kata beliau rahimahullah, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat lainnya, arti umum, siapa saja mendapat satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat yang lain selain Jumat, maka hendaklah ia menambahkan satu rakaat lagi. Ini tentunya kalau Jumat ya, tambah satu rakaat lagi. Kalau yang lain tentunya duhur ya dapat satu rakaat ya tambah lagi 3. Asar dapat satu rakaat tambah lagi 3. Maghrib dapat satu rakaat berarti tambah 2. Isya dapat satu rakaat berarti tambah 3, kan begitu. Jangan sampai nanti kita sholat duhur dapat satu rakaat tambah 1. Apa dalilnya? Kemarin baca di Bulughul Maram. Nah ini Jumat. Iya. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat atau sholat lainnya, maka hendaklah ia menambahkan satu rakaat lagi. Dan sungguh sholatnya telah sempurna. Kata beliau, rawahu Nasa'i wa Ibnu Majah, diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, wa Daruqutni dan Ad-Daruqutni, dan lafaz ini adalah riwayat Ad-Daruqutni. Dan sanadnya sahih kata beliau. Akan tetapi Abu Hatim Ar-Razi menguatkan bahwa hadits ini berstatus mursal. Ya, tabi'in yang menyandarkannya kepada Nabi. Sumber hadits seperti biasa, hadits ini seperti yang dikatakan oleh penulis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di kitab beliau Sunan Al-Kubra jilid 3 halaman 125, Ibnu Majah di nomor 1123, Ad-Daruqutni di jilid 2 halaman 11. Derajat hadits penulis sudah isyaratkan tadi, tidak sahih secara marfu. Tidak sahih secara marfu dari ucapan Nabi. Bahkan dihukumi syadz. Ya, dihukumi syadz secara matan dan sanad. Masya Allah. Ini syadz yang sempurna. Iya. Dan bagi orang yang belajar ilmu hadits, hadits syadz itu masuk dalam pembagian hadits dhaif. Dan syadz itu kadang di matan, di lafaz haditsnya, ganjilnya begitu. Iya, kadang juga syadz itu di sanad.
Sanad itu kalau seorang perawi dhaif, kalau seorang perawi kuat menyelisih yang lebih kuat. Seorang perawi kuat menyelisih yang lebih banyak. Itu dibilang syadz sanadnya. Kalau syadz matannya itu menyelisih rawi riwayat yang lebih kuat. Sama ini hadits. Dalam riwayat Bukhari Muslim, ini anehnya, di riwayat Imam Al-Bukhari Muslim, iya, itu lafadznya man adraka raka'atan minas shalah faqad adrakas shalah. Lafadznya begitu di Bukhari Muslim. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat, tidak ada kata Jumat. Tidak ada kata Jumat. Siapa yang mendapati satu rakaat dari salat umum, faqad adrakas shalah, maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Artinya ada orang masbuk dapat satu rakaat, dia terhitung telah mendapat salat. Telah mendapat salat. Iya, mendapatkan jamaah itu tanpa ada kata Jumat. Sementara di sini man adraka raka'atan min salatil Jumu'ah. Ini masalahnya. Iya, dalam Bukhari Muslim tidak ada kata salat Jumat. Tiba-tiba di sini riwayat di luar Bukhari Muslim ada kata Jumatnya. Ini dikatakan syadz matnan. Iya, menyelisih matan yang lebih kuat. Sehingga hadits ini lafadznya dhaif. Hadits ini lafadznya dhaif. Iya. Dan secara itu cara marfu. Dan Imam Ad-Darqutni menguatkan ini dari ucapan Ibnu Umar. Ad-Darqutni menguatkan ini adalah ucapan Ibnu Umar. Dan ini lebih tepat. Ini fatwa dari Ibnu Umar. Yang menambahkan kata apa? Jumat. Kalau dari Nabi, siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat umum, ya tentunya masuk Jumat. Masuk Jumat. Siapa yang mendapati satu rakaat dari sholat, dia mendapati sholat itu. Dia mendapati sholat itu. Walaupun tercatat masbuk, tapi dia dapat sholat itu. Dia dapat sholat itu. Apa gunanya kita bilang dapat sholat? Ya dapat nilai jamaah. Tetap dapat pahala apa? Berjamaah, kan begitu nanti. Iya. Ini ucapan dari Ibnu Umar, sahihnya. Sahihnya dari ucapan Ibnu Umar. Lafaz yang ada di hadapan kita ini. Adapun fikih yang mau disampaikan oleh penulis, derajat hadits tadi sudah. Fikihnya ini yang mau disampaikan. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat gara-gara ini? Karena ini bab Jumat. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat Jumat, maka terhitung telah mendapati sholat Jumat. Telah mendapati sholat Jumat. Artinya tidak perlu dia ganti dengan sholat duhur. Tidak perlu dia ganti dengan sholat duhur. Iya, ini yang mau beliau sampaikan lewat hadits ini. Haditsnya dhaif. Cuman dari mana kita dapat faedah ini? Faedah ini pertama bisa kita ambil dari fatwa Ibnu Umar. Di dalam berdalil, boleh kita berdalil dengan ucapan sahabat. Karena itu termasuk hujah. Ketika terpenuhi dua syarat. Ini yang sering saya ulangi. Supaya kita paham bahwa ucapan sahabat boleh kita berdalil dengannya. Tapi ingat, hanya sampai sahabat. Tidak sampai ke setelahnya. Ucapan setelahnya bukan dalil. Itu disepakati. Tabi'in setelahnya bukan hujah. Tidak boleh kita berhujah dengan ucapannya. Tapi boleh kita berhujah dengan hujah yang dia pakai. Kalau dia sampaikan Quran, boleh kita berdalil. Kalau dia sampaikan hadits, boleh kita berdalil. Ucapan sahabat diperselisihkan, apakah dia bisa dipakai berhujah atau tidak. Boleh nggak dijadikan dalil dalam sebuah masalah fikihiyah? Diperselisihkan, tapi mayoritas mengatakan boleh kita pakai berhujah ucapan sahabat. Dengan dua syarat. Ini harus kita pahami. Dengan dua syarat. Syarat pertama, tidak menyelisih dalil. Jika menyelisih Quran atau menyelisih ucapan Nabi, maka dikedepankan ucapan Nabi.
Tidak boleh ucapan sahabat. Iya, karena dalil adalah wahyu. Adalah wahyu. Itu syarat pertama. Syarat kedua, tidak diselisih oleh sahabat lain. Ketika ada sahabat lain yang menyelisihinya, maka tidak boleh kita pakai berhujjah ucapan sahabat. Sekarang kita melihat ucapan Ibnu Umar ini. Karena ucapan Nabi dhaif ini. Yang sahih ucapan Nabi, siapa yang mendapati solat, 1 rakaat dari solat, sungguh dia telah dapat solat. Sekarang kita berdalil dengan ucapan Ibnu Umar dalam masalah ini. Boleh atau tidak? Boleh. Karena tidak ada nas yang dia selisihi. Bahkan masuk dalam nas. Boleh cuma tambahkan kata Jumat. Tidak menyelisih nas. Berarti kita boleh pakai berhujjah ucapan sahabat ini. Itu makanya kita ambil ini faedah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka terhitung telah mendapati sholat Jumat. Tapi bukan berarti di sini nanti membuat kita bilang ke orang, boleh kamu terlambat apa-apa. 1 rakaat terakhir saja. Enggak, itu nanti ada hubungannya dengan khutbah Jumat. Lain lagi cerita kan. Ini kita judulnya adalah dengan apa seorang itu dapat Jumat. Itu judulnya. Kalau orang bertanya, seorang itu dapat Jumat dengan apa? Kita akan bilang, dengan dia mendapatkan 1 rakaat sholat Jumat. Dapat sholat Jumat. Tidak perlu sholat duhur. Berdasarkan dalil, ucapan Ibnu Umar. 1. Dalil kedua ucapan Nabi dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya. Nabi bersabda, man adraka rakaatan minas shalah faqad adrakas shalah. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari salat termasuk salat Jumat, maka dia telah mendapatkan salat itu. Iya, dia telah mendapatkan salat itu. Ini faedah yang disampaikan di sini. Kemudian hadits berikutnya, hadits 449. Kata beliau, an Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma qala anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaktubu qa'iman. Ini sudah masuk khutbah ini. Mulai khutbah. Kana yaktubu qa'iman, thumma yajlisu, thumma yaqumu fayaktubu qa'iman, thumma faman amba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzab. Akhrajahu Muslim. Kata beliau rahimahullah, dari Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam keadaan berdiri. Nabi kalau berkhutbah berdiri. Beda kalau ceramah yang bukan khutbah. Ya. Walaupun di ceramah yang bukan khutbah kadang belum berdiri. Kalau masalah itu penting, belum naik mimbar. Walaupun bukan ya khutbah Jumat atau khutbah Id. Tapi rata-rata kalau khutbah Jumat atau khutbah Id belum berdiri. Adalah Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian beliau duduk. Lalu beliau berdiri kembali dan berkhutbah dalam keadaan berdiri. Maka barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, sungguh ia telah berdusta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumber hadis, ya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya di nomor 862. Derajat hadis tentunya sahih. Fikihnya fikih sederhana sekali, yaitu disyariatkan khutbah ya dalam keadaan berdiri. Kalau kita khutbah Jumat berdiri. Berdiri. Kemudian disunahkan duduk untuk memisahkan antara 2 khutbah. Jadi kalau kita khutbah Jumat, itu kita disunahkan untuk duduk antaranya. Tapi kalau ada orang khutbah terus tanpa duduk sampai penutup, sah. Ya sah. Tidak masalah dengan khutbahnya, tapi dia menyelisih yang disunahkan. Sunnahnya adalah dia duduk antara 2 khutbah. Dia duduk di antara 2 khutbah. Iya. Ini 2 fikih sederhana dan ringkas saja di sini, ya. Dan terdapat isyarat di sini, yang isyarat lain ya, ucapan beliau tadi, orang yang bercerita bahwa Nabi khutbah duduk,
maka sungguh dia telah dusta. Artinya ketika menyelisih dalil, ya, maka dia dikatakan adalah pendusta. Itu ya faedah lain saja. Hadits berikutnya, ya, di hadits 450. Kata beliau rahimahullah, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu maqala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khattaba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Masyaallah. Hatta ka'annahu mundiru jaishin yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul amma ba'd fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, hadits terkait dengan khutbahnya Nabi. Kata beliau dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berkhutbah, kedua mata beliau memerah, suara beliau meninggi, dan kemarahan beliau tampak kuat. Seakan-akan beliau adalah seorang pemberi peringatan tentang datangnya pasukan musuh, dan berkata, musuh akan menyerang kalian pada pagi hari ini atau sore hari ini. Beliau bersabda, amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dalam agama, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Ini riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul jum'ah yahmadullaha wa yutni alaihi thumma yaqul ala itri dzalik wa qad ala sautuhu. Wa fi riwayatin lahu man yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah walinnasa'i wa kullu dhalalatin finnar. Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau, khutbah Nabi pada hari Jumat adalah beliau memuji Allah, itu mengucapkan innal hamdalillah dan menyanjungnya. Iya. Kemudian setelah itu beliau menyampaikan khutbah dengan suara yang tinggi. Dalam riwayat lain dari Muslim juga, beliau berkata, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Dan dalam riwayat An-Nasa'i, dan setiap kesesatan tempatnya di dalam neraka. Sumber hadis ini potongan-potongan khutbah Nabi ya. Sumber hadis ini diriwayatkan, hadis ini dengan seluruh riwayat yang ada itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 867, kecuali tambahan yang dari An-Nasa'i, itu di Sunan An-Nasa'i di jilid 3 halaman 189. Derajat hadits sahih. Derajatnya sahih. Fikih yang mau beliau sampaikan di sini adalah disyariatkan dalam berkhutbah mulai dengan memuji Allah, dan ini hal yang biasa dinukil. Kita memulai dengan innal hamdalillah atau alhamdulillah, tidak ada masalah. Ya, tapi Nabi paling sering mengucapkan innal hamdalillah. Iya, memuji Allah di awal, nahmaduhu itu menyanjungnya lagi, memujinya lagi. Itu dibilang memuji dan menyanjungnya. Iya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu sampai setelahnya. Iya, dan Syekh Al-Albani rahimahullah juga telah mengumpulkan riwayat-riwayat terkait dengan khutbatul hajah, tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau baca di awal. Apa yang beliau baca di awal. Iya. Bahkan ketika Dimam, dia ini adalah datang ke Makkah karena telah mendengar bahwa di Makkah awal keislamannya ya. Iya, di Makkah ada seorang yaitu yang bernama Muhammad telah kerasukan. Telah kerasukan, dan dia adalah ahli ruqyah di masanya. Ahli ruqyah. Kalau ada orang kemasukan, diam itu pembaca-bacanya. Iya, tukang baca-baca. Ini Dimam. Dia datang ke Makkah, orang sudah ingatkan, jangan kau dekat Muhammad, kamu akan terpengaruh. Tapi kan,
Dia bilang, kalau memang dia kena sihir, kerasukan jin, saya ruqyah saja. Iya. Dan dia di waktu itu adalah orang yang paling berilmu tentang syair. Kalau ini ucapan adalah ucapan penyair, saya orang yang berilmu tentang itu. Tidak ada orang yang lebih berilmu daripada dia waktu itu. Terkait dengan syair-syair Arab. Ungkapan-ungkapan Arab. Akhirnya dia beranikan diri. Maju kepada Nabi SAW. Dan berkata, Ahmad, iya. Dia bercerita bahwa saya mendengarmu, orang-orang menyebutkanmu demikian dan demikian. Sini saya ruqyah kamu. Iya, dia berani. Dia bilang, tapi sebelum itu karena dia mau tahu. Ini gimana? Apakah memang dia berucap dengan ucapan tukang sihir atau bagaimana? Karena dia telah berguru di banyak penyihir. Karena ini dia mengangkat penyakit sihir dengan sihir. Akhirnya mulailah Nabi membaca kepadanya. Antum tahu apa pertama Nabi baca? Khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Iya. Sampai selesai, sampai syahadat. Dia bilang, coba ulangi ucapanmu itu. Iya. Dia ulangi lagi dengan yang sama. Iya, makanya khutbah itu adalah khutbah yang harus dibaca. Kan itu sebab Islamnya orang Muslim. Banyak orang di sana tidak mau baca itu. Kadang ada juga di antara kita ini tidak mau baca karena nanti takut dibilang, anin Wahabi. Banyak kita ini khutbah tidak pakai itu. Malah kita ke orang awam bilangnya, Alhamdulillah, iku awam. Takut bilang innal hamdalillah. Memang ini bukan hadits. Nah ini sebab Islamnya dimam. Iya, siapa tahu gara-gara kita baca ini, orang penasaran, beda ini Ustadz kah? Kan begitu. Akhirnya dia penasaran, masuk nih. Iya, jadi dia penasaran. Nabi baca, dia bilang, ulangi lagi. Langsung dia bilang, saya ini telah mendengar banyak ucapan penyair. Banyak ucapan penyihir. Tapi tidak ada yang seperti ini. Dia masuk Islam. Dan dia bilang, kalau kamu mau saya akan berteriak di pintu Makkah ini. Supaya orang-orang tahu kalau saya masuk Islam. Nabi bilang, jangan pulang ke kampungmu. Sembunyikan Islammu, pulang ke kampung. Di sana kamu berdakwah. Kalau di sini kamu tidak bisa keluar kalau bilang begitu. Pulang. Iya. Masuk Islam. Gara-gara innal hamdalillah. Iya. Itu khutbahnya Nabi. Itulah khutbahnya Nabi kepada para sahabat dan sebelum diwajibkan itu Jumat. Kan di Makkah belum wajib Jumat. Di Makkah belum ada Jumat. Iya. Bahkan ketika sholat 5 waktu turun kewajibannya di tahun ke-13 kenabian, belum ada Jumat. Nanti di Madinah baru diadakan Jumat. Di Madinah baru Jumat. Iya. Tapi Nabi sudah membaca itu sebelumnya. Nabi sudah membaca itu sebelumnya. Tidak harus lengkap. Tidak harus kita baca innal hamdalillah sampai akhir. Boleh hanya sampai syahadatnya. Tidak apa-apa. Karena Nabi juga baca itu. Kalau takut panjang. Kalau takut panjang. Nah ini dalam pembahasan fikih itu disyariatkan dalam berkhutbah memulai dengan memuji Allah. Memulai dengan memuji Allah. Kemudian juga disyariatkan dalam berkhutbah untuk bersolawat atas nabinya. Untuk bersolawat atas nabinya. Iya. Dan yang ketiga, disunahkan untuk mengangkat suara ketika berkhutbah. Lihat Nabi tadi. Seakan-akan belum lagi memberikan peringatan kepada pasukan. Memberi semangat kepada pasukan. Lihat gambarannya dalam hadits. Ihmarat ainah. Memerah matanya. Iya. Makanya semua yang berkhutbah pasti beda itu berkhutbah sama ceramah biasa. Beda. Kalau ceramah begini, tidak boleh kita memerah mata. Orang bilang apa ini? Iya. Itu makomnya beda. Iya, karena khutbah itu memberi peringatan. Orang-orang yang lalai bisa kembali kepada Allah. Nabi kalau berkhutbah memerah matanya. Ala sautuh. Tinggi suaranya.
tinggi suaranya. Iya, dan istadda ghadabuh, sangat besar kemarahannya. Artinya seakan-akan beliau kalau itu mengingatkan kesalahan, besar kemarahannya, nampak di wajahnya. Nampak di wajahnya, nampak di suaranya. Nampak di suaranya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berkhutbah, di dalam berkhutbah. Baik, kita ambil satu hadits lagi ya. Alhamdulillah. Kata beliau di hadits 451. Wan Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna tula salatir rajul wa qisar khutbatihi mi'innatun min fiqhi. Rawahu Muslim. Masyaallah. Kata beliau dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya panjangnya sholat seorang dan singkatnya khutbahnya merupakan tanda dari kefakihannya, pemahamannya yang baik terhadap agama. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini hadits kalau kita baca tersinggung kita. Iya, sebagai khotib, ya kadang kita ya terlalu bersemangat siapkan materi di rumah, harus selesai. Tidak peduli di bawah sudah berapa kali jatuh kepalanya. Iya. Kadang ini Pak, dulu saya juga begitu. Iya dulu Pak. Pokoknya yang penting ngomong, terserah di bawah mau tidur atau tidak. Iya, tapi setelah belajar lama, oh ternyata khutbah harus lebih pendek daripada sholat. Iya, ini hadits. Kata beliau, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sumbernya, hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 869. Tapi banyak khotib lupa. Karena kesohihannya jelas. Riwayat Muslim, nomor 869. Derajat hadits sahih. Fikihnya, kadar cukup dalam khutbah adalah apa yang disebut dalam kebiasaan masyarakat sebagai khutbah. Itu kalau masalah kadarnya. Jadi tidak ada itu dibilang panjangnya ada ukurannya, pendeknya ada ukurannya. Kapan dikatakan ini dia telah berkhutbah? Sah. Sah. Iya. Dia hanya memuji Allah, wasiat takwa, sholawat kepada Nabi, kemudian dia bacakan satu ayat, kemudian dia tutup. Sah. Iya. Sudah sah. Ya jangan, ini fikih bagus ini ya. Bagi kita khotib, kemudian juga bagi ikhwah peserta. Kadang-kadang ikhwah itu sudah terbiasa panjang. Jadi kalau ada yang khutbah pendek, kenapa Ustaz? Tidak ada persiapan. Saya pernah dibilang begitu. Pernah saya khutbah pendek. Iya. Coba-coba sekali di JF ini. Langsung ada yang tanya, kurang persiapan kah? Iya. Malah dianggap itu karena kita terbiasa. Karena ustaz-ustaz tak, Masya Allah. Iya kan begitu? Iya. Bukan celaan, bukan juga aib. Tapi itulah gambaran. Kita bisa menahan diri nggak di atas itu mimbar? Iya. Karena Nabi selalu melihat yang di bawah. Bukan kita. Jangan pernah kita berkhutbah mengukur diri kita dengan orang di bawah. Karena orang di atas tidak ngantuk, berpikir terus untuk mengeluarkan ucapan. Tapi di bawah, Allah. Iya, karena dia berharap kenapa belum selesai. Nah 3 kalimat ini bangun tidur, belum. Kan begitu. Nah ini kalau Nabi selalu melihat itu di bawah. Melihat makmum. Melihat makmum. Kalau belum melihat mereka sudah bosan, mereka sudah mulai bosan, pendek. Kalau melihat di bawah masih semangat, panjang. Iya, panjang. Jangankan dalam khutbah, dalam sholat juga belum begitu. Sholat juga begitu. Bahkan ada seorang perempuan menangis anaknya, belum kasih pendek sholatnya. Karena selalu melihat ke belakang. Kata Nabi, man amman nas, siapa yang mengimami manusia, lagi pimpin sesuatu. Ini di sholat, apalagi di khutbah. Apalagi juga dalam ceramah. Siapa yang mengimami manusia, lagi pimpin manusia sekarang.
Falyukhaffif, ringankan. Setelah itu Nabi kasih tahu alasannya yang membuat kita lihat ke belakang. Fa inna min wara'ahu dhaif wal kabir was-saghir wa dzal hajah. Karena di belakangnya ada orang lemah, ada orang tua sudah tidak kuat lututnya, pinggangnya, kan begitu. Ada anak kecil itu sebentar sekali dia bisa konsen. Iya, dan ada juga dzal hajah, orang yang memiliki keperluan setelah sholat. Ini untuk mengingatkan kita bahwa harus lihat terus itu yang di belakang. Jangan hanya kita yang dilihat. Kalau berceramah, jadi imam, berkhutbah, kan kita di atas tinggi. Kenapa kita disuruh di tempat tinggi? Supaya lihat ke bawah. Iya, lihat ke bawah. Gimana sekarang kondisi orang? Karena tujuan kita adalah memberi peringatan, bukan memberi pengantar tidur. Bedakan itu. Iya, bedakan itu. Kalau ada orang ketika kita bersuara langsung dia tidur, itu pengantar tidur namanya. Iya, ini harus dipahami baik-baik. Jadi kadar cukup itu uruf orang. Uruf orang. Dan perkataan uruf orang ini kita tahu siapa yang berpendapat dan menjelaskannya. Madhab 4. Semua dalam fikih madhab 4 uruf orang. Bukan kebiasaan takhotib. Jangan sampai nanti kita sudah lihat memang di poster JF. Dah malam Jumat. Siapa khotib besok? Labu kalau ini. Tidak jadi orang datang, Pak. Tidak jadi orang datang. Itu ketawa Pak Haji. Tidak jadi. Iya. Dia lihat poster saya tidak jadi. Kenapa? Sudah kebiasaan panjang. Kan tidak enak kalau begitu. Jangan buat dia kebiasaannya adalah sesuai sunnah. Kalau bisa begitu. Iya, kalau bisa begitu. Tidak boleh kita berkata bahwa tidak enak kalau tidak tersampaikan semua. Kan masih ada bulan depan. Kalau saya terus terang saya begitu. Kalau kurang bulan depan. Kan rutin jadi di sini. Kenapa kita paksakan Jumat itu seakan-akan sebentar kita turun meninggal maki? Kan kalau turun maki sebentar meninggal, panjang-panjangi wasiat terakhir. Iya kan? Dan orang juga kalau ada dokter bilang ini Ubaid kalau dia turun sebentar khutbah dia akan meninggal. Pasti tidak mau saya berhenti toh? Iya kan Pak? Pasti kita mau saya khutbah sampai asar. Kenapa? Mau udah meninggal sebentar, innalillahi. Kan pasti orang tunggu karena ini nasihat perpisahan. Iya, mengalirkan air mata. Biarlah sedih menangis karena saya akan meninggal. Kan begitu dah. Tapi kalau mau jadi lagi khutbah bulan depan, iya kan? Ini kita harus urupnya orang. Iya. Karena kita keluar dari urup, kadang itu Pak, di masjid, tulis memang di mimbar 15 menit. Karena dia tahu sekali kalau ustaz ini panjang kasih tahu memang Iya, karena kadang kita ini sudah batuk berkali-kali orang, belum berhenti. Padahal kebiasaannya dia adalah pendek khutbahnya. Daerah kantor, iya, dia mau pakai makan siang, jam istirahatnya, tapi kan khutbah panjang, ndak khusyuk kan begitu. Intinya kembali ke uruf. Saya sampaikan ini dibahas semua dalam fikih madhab 4. Iya, dalam fikih madhab 4 harus kita pahami bahwa dalam masalah ini khutbah itu adalah kembali ke apa yang disebutkan khutbah dalam uruf. Dalam uruf kebiasaan manusia, kebiasaan manusia. Iya. Kemudian fikih kedua disunahkan untuk memperpendek khutbah. Sunnah itu khutbahnya dikasih pendek. Iya, dikasih pendek. Itu sunnahnya seperti itu. Jelas Nabi SAW katakan, termasuk Nabi bilang, inna tula sholati rajul. Panjangnya sholatnya seorang. Karena orang nanti insya Allah kita akan bahas
Ketika sholat Jumat, itu rakaat pertama ada yang dibaca. Rakaat kedua ada yang dibaca. Panjangnya sholat dan pendeknya khutbah, itu mi'innatun min fikhi. Itu adalah tanda dari kefakihannya. Makanya orang itu ketika makin tinggi belajarnya, pasti makin pendek khutbahnya. Tapi bersamaan dengan itu orang paham apa yang dia sampaikan. Kan itu intinya. Yang penting tersampaikan apa yang mau disampaikan. Dalam satu ayat itu apa yang mau disampaikan. Dalam satu hadits itu apa wasiatnya. Apa pesannya. Itu intinya. Iya, tidak perlu kita berpanjang-panjang. Tapi iya, tidak tersampaikan apa yang mau disampaikan. Ketika selesai khutbah, gimana khutbah tadi? Panjang. Berarti kan tidak tersampaikan. Tidak tersampaikan. Karena orang pulang, judulnya adalah cerita khutbah bagaimana? Panjang. Kan tidak tersampaikan. Karena yang tersampaikan adalah panjangnya. Iya, ini harus dipahami. Tapi ini tentunya kembali ke orang per orang. Iya, ini kembali ke masing-masing orang. Karena Nabi sudah bilang memang. Ini termasuk ya tanda kefakihannya. Tanda dia paham terhadap apa yang mau disampaikan. Dan terhadap siapa yang mau disampaikan itu ilmu. Iya, ini tanda kefakihannya. Ini yang sudah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, wallahu alam. Kita cukupkan dulu di pembahasan kita malam hari ini. Insyaallah kita lanjut lagi di pertemuan kita akan datang insyaallah. Kita adzan dulu. Baik, kita masuk sini pertanyaan. Ustaz, apa hukum seorang khotib menegur jamaah yang tidur? Oh, ini nanti ya. Ada hadits nanti akan datang. Bahwa Nabi menegur jamaah yang sedang masuk. Iya, nanti ini. Hukum berbicara dengan khotib atau hukum khotib berbicara kepada makmum. Ya, sabar ini nanti insyaallah kita akan mendapatkannya. Iya, wallahu alam. Ustadz, apa hukum menikahi mantan ibu tiri atau mantan anak mantu? Wah, iya, mantan ibu tiri. Apa hukumnya itu? Menikahi mantan ibu tiri, berarti istrinya bapak. Tidak boleh, diharamkan. Itu kan berdasarkan dalil Quran, hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh para ulama. Dari Quran, ya, surah An-Nisa. Ada di surah An-Nisa itu 20 ayat 22. Wala tankihu ma nakaha abaukum minan nisa. Ya. Illa ma qad salaf innahu kana fahisyatan wa maqatan wa sa'a sabila. Quran mengharamkannya. Janganlah kalian, kata Allah, menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah kalian. Tidak boleh. Kalau sudah dinikahi oleh ayah, tidak boleh kalian nikahi. Ya. Kecuali apa yang telah terjadi di masa lalu, belum kita tahu hukumnya, ya dimaafkan apa yang telah lewat. Tinggal kita bertobat. Tapi untuk hukum setelah ini, tidak boleh. Haram menikahi orang yang telah dinikahi oleh ayah kita. Dari Quran. Demikian pula dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syariat ya dalam hal ini mengharamkan dan disepakati oleh para ulama. Demikian pula sini mantan anak mantu. Berarti suami dari anak. Gitu tak? Suami dari anak perempuan. Karena mantunya tak dinikahi. Tidak boleh juga. Iya. Kalau itu dari anak kandung, dari anata. Kalau anak angkat halal. Karena anak angkat kan cuma diangkat. Bukan anak sulb.
Nabi menikahi. Iya, istrinya Zaid. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Zaid itu anak angkatnya Nabi. Setelah Zaid menceraikannya, sudah diceraikan, maka Nabi menikahinya. Nabi menikahinya. Jadi anak angkat, istri anak angkat, kan bukan mahram. Sehingga boleh dinikahi. Dengan syarat tentunya anak angkat itu tidak disusui. Kalau disusui, ya jadi lagi mantu dari anak susuan. Kan begitu. Mantu dari anak susuan. Yang jelas tidak boleh menikahi mantan mantu. Iya, diharamkan dalam syariat. Wallahualam. Ustaz, saya pernah sholat Jumat mendapati imam setelah bangkit dari ruku mengangkat tangan dan berdoa. Apakah itu ada dalil dalam syariat? Tergantung kenapa dia lakukan itu. Siapa tahu dia kunut nazilah, kan begitu. Kunut nazilah, kunut yang dilakukan ada musibah menimpa kaum muslimin. Ini boleh di sholat Jumat dan di sholat 5 waktu. Kunut nazilah. Jadi lihat siapa tahu dia kunut. Dia kunut. Iya. Dan ketika kita melihat ini bangkit dari ruku, kelihatan memang dia kunut. Kan kunut itu kan setelah bangkit dari ruku, walaupun juga boleh sebelum ruku. Doa kunut itu boleh setelah bangkit dari ruku dan boleh sebelum ruku. Boleh sebelum ruku. Iya. Jadi kelihatan dari pertanyaan kunut, enggak apa-apa. Iya, kalau ada nazilah, kalau ada yang menimpa kaum muslimin. Apa perbedaan disyariatkan dan disunahkan dalam fikih hadits yang Ustaz tulis? Kalau disyariat, kalau disunahkan, ya jelas disunahkan. Kalau disyariatkan, itu ada perselisihan. Ada mengatakan wajib, ada mengatakan sunnah. Untuk menghindari itu disyariatkan. Kan sepakat disyariatkan. Cuman bedanya wajib dan sunnah. Kalau saya bilang disunahkan, itu disepakati akan sunnahnya. Atau mayoritas berpendapat sunnahnya. Dalil yang lebih kuat adalah memang sunnahnya. Maka saya jazm, saya pastikan berkata sunnah. Tapi kalau ada perselisihan dan perselisihannya kuat, maka saya akan bilang disyariatkan. Untuk keluar dari perselisihan pendapat. Kan keluar dari perselisihan itu lebih bagus. Ya lebih bagus. Jadi kalau saya bilang disyariatkan, itu ada perselisihan sebenarnya. Tapi perselisihannya bukan ke mubah atau sunnah. Pasti perselisihan antara sunnah atau wajib. Nah, baru saya akan bilang apa? Disyariatkan. Karena sunnah juga disyariatkan. Wajib juga disyariatkan. Jadi kalau saya bilang disyariatkan, itu ada khilaf. Ada khilaf. Tapi kita takbir dengan itu untuk menghindari perbedaan yang ada. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengajak teman yang masih awam untuk beramal sunnah? Ada juga dulu taklim. Nah, karena susah itu orang melakukan yang sunnah kalau dia tidak cinta dulu kepada sunnah, cinta kepada ilmu. Buat dulu dia suka terhadap ilmu. Jangan langsung dari awal bilang, iya, pelihara jenggotmu, sunnah itu. Potong celanamu, di bawah mata kaki itu neraka. Jangan. Iya, itu terlalu keras mereka anggap. Karena dia belum ada kecintaannya terhadap sunnah. Jadi buat saja dulu dia cinta terhadap sunnah, cinta terhadap agama ini. Setelah itu dia akan melakukan isi agama itu. Dia akan melakukannya. Sama kalau ada ahli bid'ah, tidak harus kita bilang itu perbuatanmu bid'ah. Tidak harus. Ya, buat saja dulu dia cinta terhadap sunnah, dia pasti akan benci bid'ah. Secara otomatis itu. Iya. Karena orang itu kalau sudah kenal sunnah, dia akan melakukan dengan sendirinya. Tanpa kita kasih tahu. Tanpa kita kasih tahu. Jadi buat dulu dia cinta terhadap sunnah. Ustaz, enggak apa-apa Ji, suka sama yang beda agama.
apa-apa ini. Iya. Nah, apa ayatnya itu? Wala tankihu al-musyrikat hatta yu'min. Itu menikahnya. Tapi ada setelahnya itu. Coba lanjut. Lumayan. Siapa yang bisa jelas ini ayat? Siapa yang bisa baca dengan jelas? Supaya penanya ini paham. Coba kita kasih mic. Bapak. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. Baik. Ini awal ya. Jangan kalian mukmin menikahi musyrik. Perempuan musyrik. Iya, budak perempuan itu lebih baik daripada musyrik merdeka. Itu kan jelas. Iya, itu jelas. Budak-budak. Demikian pula sebaliknya, karena di ayat ini menjelaskan dua. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga. Setelahnya apa? ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. Masya Allah. Perbedaan dalam khitab. Kalau tadi laki-laki, jangan kalian menikahi musyrikat, perempuan musyrik. Budak perempuan lebih bagus daripada musyrikat. Jangan kalian menikah, karena kalau laki-laki dia yang menerima nikah. Kalau perempuan, wala tungkihu, jangan kalian menikahkan, wahai para wali. Para wali, walinya perempuan, jangan kalian menikahkan anak perempuan kalian dengan musyrik. Dah? Setelah itu, ulaika yad'u wala abdun tadi deh. Wala abadun mu'minun khairun min musyriki walau a'jabakum. Masya Allah. Budak laki-laki lebih bagus kalian nikahkan anak kalian dengannya daripada laki-laki yang musyrik. Walaupun kalian takjub terhadapnya. Sama tadi, kalian takjub terhadap kecantikannya. Nah, budak lebih baik daripada dia. Sama ini, gagah sekali, tapi ada pilihan muslim, tapi tidak gagah. Pilih muslim. Tidak apa-apa tidak gagah. Yang penting muslim. Karena agama lebih penting daripada dunia. Iya, kan itu. Jadi tidak boleh. Kalau kita bertanya, tidak apa-apa. Apa-apa. Masa tidak apa-apa? Ini apa-apa ini? Iya, apa-apa. Bukan tidak apa-apa. Wallahualam. Pertanyaan bagi akhwat di rumah, apakah sudah boleh sholat duhur di hari Jumat setelah adzan pertama atau adzan kedua, Ustadz? Adzan pertama itu sebelum masa waktu. Adzan pertama itu sebelum zawal, sebelum matahari tergelincir. Itu adzan pertama di Jumat. Tidak boleh dia sholat Jumat, tidak boleh dia sholat duhur. Iya, sholat duhur setelah masuk waktu duhur. Sholat duhur itu setelah masuk waktu duhur. Bagaimana hukumnya? Membeli buket yang isinya uang, Ustadz. Tidak apa-apa, tapi yang penting sesuai dengan uangnya. Nah, beli uang ya sesuai dengan uang, tukar uang. Nah, tukar uang dengan uang ini tak? Yang dimaksud atau beli barang? Barang. Berarti jasa. Dan apa-apa. Kalau jasa, kan Bapak bilang jasanya. Jasa buatnya itu. Tidak apa-apa. Yang penting uangnya senilai itu, kemudian jasanya sekian. Tidak apa-apa. Adapun beli uang dengan uang harus sama. Harus sama.
Karena riba fadil nanti jadinya. Bagaimana cara mengusap kepala bagi akhwat jika berwudu di tempat terbuka atau di apa ini? Dikhawatirkan terlihat oleh ikhwah. Ya, bolehkah hanya mengusap jilbabnya saja seperti ketika mengusap di atas sepatu atau kaos kaki, ya? Atau harus terkena rambutnya? Tidak harus. Masya Allah, ini keringanan. Bahasa orang laki-laki kalau lagi pakai imamah, boleh dia usap di atas imamahnya. Tidak perlu dia usap kepalanya. Maksudnya, tidak perlu dia buka imamahnya baru usap. Like perempuan kalau pakai jilbab, boleh dia usap di atas jilbabnya. Telah dilakukan oleh Aisyah. Telah dilakukan oleh Ummu Salamah, istri Nabi SAW. Mereka mengusap di atas jilbabnya. Mereka mengusap di atas jilbabnya. Karena laki-laki saja imamah, itu ilahnya boleh usap di atas imamah, yaitu imamah yang yang diikat, bukan imamah yang disimpan begini. Karena alasannya adalah kalau dibuka lagi susah lagi, bisa waktu sejam untuk kasih lilit, apalagi itu yang saudara yang panjang sekali imamahnya. Iya, itu bisa 2 jam. Iya, karena dia 5 meter. Iya. Dan dia boleh usap di atas imamah. Demikian pula perempuan. Perempuan boleh dia usap di atas jilbabnya. Boleh dia usap di atas jilbabnya. Ini kemudahan dan telah dilakukan oleh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita minum obat dokter beberapa biji, setiap biji kita minum air putih. Apakah setiap mau telan obat kita sunnah baca bismillah? Enggak, di awal. Di awal saja, baca bismillah itu yang di awal. Karena kalau saya bilang ini setiap minum berarti setiap suap nasi. Dah, jadi nanti kan kita suap nasi. Ambil nasi, kalau kita enggak campur dengan ikannya, berarti nasi 1, bismillah. Ikan lagi, bismillah. Nanti kita dikasih begini. Iya. Nah, apa ini Ustaz? Iya. Enggak, awal saja. Iya, awal makan bismillah, akhir makan alhamdulillah. Iya, itu yang disunahkan, bukan setiap suap. Bukan setiap suap. Demikian pula bukan setiap biji obat tadi. Wallahu a'lam. Ustaz, mohon nasihatnya. Mana yang lebih utama, pulang kampung untuk birrul walidain atau tetap di tanah perantauan untuk bekerja dan menuntut ilmu? Orang tua anak sendiri di rumah, orang tua anak sendiri di rumah, karena saudara-saudara anak lain di tanah perantauan pulang. Kalau kita tanya utama, kalau orang tua butuh kita pulang. Lebih utama. Iya, lebih utama. Ada seorang di masa Nabi datang kepada Nabi untuk berhijrah dan berjihad bersama Nabi. Nabi bertanya kepadanya, siapa yang kamu tinggalkan di rumahmu? Orang tua. Pulang ke orang tuamu. Pada keduanya kamu berjihad. Di selama orang tua hidup, jihad di orang tua. Jihad di orang tua. Ini dia datang berhijrah dan berjihad. Disuruh pulang. Bagaimana ini kalau kita hanya datang bekerja dunia, kan begitu? Iya, kita pulang. Kita pulang itu lebih utama. Wallahu a'lam. Ustaz, apa boleh saya meminta mahar ke prianya, tetapi mahar yang saya minta tidak mampu untuk beliau sanggupi? Tapi sebagai Tuhan saya, banyak sekali tapi ini. Tapi sebagai Tuhan saya, dia mampu. Mana ini? Dan memiliki gaji 2 digit untuk per bulannya. Apakah saya tetap pada pendirian atau dengan kesanggupan beliau? Sesuai pendirian saja. Daripada, iya kan? Kita punya hak untuk minta mahar.
Dan laki-lakinya wajib cari. Wajib cari. Jangan sampai kita berdalil, kita itu mau jual diri tak atau tidak boleh begitu. Tidak boleh. Karena di masa Nabi SAW, ada seorang datang kepada Nabi SAW, perempuan. Mau menikah. Maka Nabi SAW tawarkan kepada seorang sahabatnya. Iya. Cari mahar. Kamu menikah dengan dia. Dia pulang cari mahar. Dia datang. Tidak dapat. Nabi tidak bilang, apa yang kamu minta? Permurah. Tidak. Nabi tidak tekan sama sekali perempuannya. Dia punya hak tahu. Karena kita menghalalkan, mohon maaf, kelaminnya. Iya kan? Dengan mahar. Dengan akad. Dan ada mahar, ada saksi, ada wali. Mohon maaf, al-bagi, al-bogoh, perempuan pelacur. Saja dibayar kelaminnya. Kenapa yang halal kita kasih murah? Itu. Seharusnya ini yang halal, biar apa yang dia minta. Cari, kalau dia minta 7 sawah, 7 kerbau, 7 kambing, cari. Iya kan begitu. Nabi tadi itu orang kasihan sahabat, tidak ada sama sekali kemampuannya. Dia ternyata punya 1 sarung. Kalau saya kasih ini ya Rasulullah, apa yang aku pakai setelahnya? Karena jadi milik perempuan. Kan tidak bisa dipakai. Iya. Masa habis menikah tidak sholat Jumat jamaah? Iya kan? Tidak bisa ini. Tapi apakah gugur? Kata Nabi, cari walaupun cincin dari besi. Itu menunjukkan bahwa mahar wajib. Iya, dan sesuai keinginan perempuan. Dan tanpa ditekan itu perempuan. Sebagian kita kasihan menekan pihak perempuan. Yang berkah itu yang murah maharnya. Iya. Kau yang beli air susunya dari kecil. Ya cocok lah. Kalau kamu yang kasih tetek. Tapi ini mamanya kasih. Gimana Bang Dul? Cocok. Iya. Ini kan tidak ada sama sekali perasaannya. Tiba-tiba dapat besar begitu cantik. Mau murah. Orang sudah berapa banyak popo yang dipakai. Itu baru poponya Pak. Belum bedanya. Tiba-tiba datang kasih murah. Enggak, bertahan Ki. Iya. Kau tidak sanggup. Mundur kok. Mundur teratur Ki. Iya, jangan. Iya, bertahan. Bismillah. Iya, alhamdulillah. Apalagi ini, ada Jito? Ada Ji, dua diji. Apa ini? Itu. Iya, kalau tidak mampu, jangan kau dulu menikah. Puasa maki dulu. Ikan Nabi bilang gitu. Kalau tidak mampu, puasa dulu. Ya, puasa dulu. Alhamdulillah. Mau minum habis kah? Kenapa waktu malam ini panjang ini? Ustaz, ini lagi nih. Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita ke masjid sholat Jumat, tetapi imam sudah naik mimbar? Imam sudah naik mimbar. Tidak apa-apa nih. Cuman kita seharusnya adalah sebelum khotib naik mimbar. Seharusnya. Sebelum khotib naik mimbar, kita naik. Kita masuk masjid sebelumnya. Tapi kalau kita masuk setelah khotib naik mimbar, sah Jumatnya. Akan datang nanti ada sahabat masuk, Nabi sudah di mimbar. Iya, akan datang nanti haditsnya. Bahkan Nabi bilang kepadanya, sholat dulu 2 rakaat. Sholat dulu 2 rakaat. Akan datang nanti insyaAllah haditsnya. Wallahualam. Saat apakah kita boleh berharap kepada satu orang untuk ditetapkan jodoh kita adalah dia? Boleh. Tidak ada masalah ini. Masya Allah. Jadi sudah jatuh hati sekali maki ini. Iya, tapi kalau kita tidak begitu lebih bagus. Kita meminta jika dia yang terbaik, takdirkan dia untukku. Seperti anjuran Nabi. Jangan pastikan dia langsung begitu. Kalau dia yang terbaik, takdirkan dia untukku. Mudahkanlah saya untuknya. Begitu. Iya, itu yang kita minta.
Tapi kalau dia tidak terbaik untukku, karena bahaya itu orang menikah, Pak. Seorang perempuan kalau menikah, itu telah naik ke perahu, bisa tenggelam. Karena pernikahan. Bisa juga terus berlayar. Sebagaimana laki-laki juga begitu. Dia makanya harus dia pilih baik-baik. Iya, pilih baik-baik. Siapa yang bisa membuat agamanya tetap jalan walaupun sudah menikah. Karena kalau seorang laki-laki menikah, naik perahu lagi, bisa tenggelam. Bisa perahunya bocor pelan-pelan, lama-lama tenggelam. Bisa juga langsung tenggelam. Habis akad, tidak ada mie batang hidungnya. Di taklim, tidak ada. Mana mie itu? Tenggelam. Iya. Di mana? Di perut istrinya. Ini kan masalah. Iya, makanya hati-hati. Jangan karena jatuh hati sekali mie, langsung pokoknya dia. Tidak. Kalau dia yang terbaik, minta mungkin. Wallahualam. Banyak ini ya. Masya Allah. Ustaz, ketika mulai merutinkan puasa sunnah dan tidak ingin amalan tersebut diketahui orang lain karena takut ujub dan perkara hati lainnya ketika orang-orang memuji dengan lisannya, sehingga saat ditanya nanti siang makan apa ya, atau diajak makan bareng, apakah mengalihkan jawaban dikatakan berbohong atau berdosa? Enggak, seharusnya kita bilang saja saya puasa. Jangan enggak dikabarkan. Nanti orang akan bersangka buruk. Ketika kita enggak jawab panggilannya, undangannya, bilang saja saya puasa. Dan ketika diajak lagi saya puasa, orang nanti kan sudah tahu, oh Senin Kamis jangan diundang. Jangan diajak makan. Kasih tahu saja. Iya, itu bukan berarti ujub, itu bukan ria. Itu kan lagi tergantung hati tak setelahnya. Kita kabarkan saja, baru setelahnya jaga hati. Kabarkan, jaga hati. Kan Nabi bilang, katakan saya puasa. Katakan saya puasa. Orang yang mencela itu, hadisnya itu, ada orang mencela kita. Ada orang mencaci maki kita. Katakan, saya puasa. Nah bagaimana kalau orang itu bukan mencela? Bukan mencaci maki, apakah tidak pantas kita bilang saya puasa? Kan mimbabi aula, seharusnya lebih pantas untuk kita katakan bahwa saya adalah berpuasa. Sampaikan. Seperti sahabat juga begitu nih. Ya kalau akan disangka lain, dia sampaikan. Dia katakan. Iya. Seperti ada sahabat pernah tersengat. Dia tidak bisa tidur malamnya. Temannya bertanya, siapa tadi malam yang melihat bintang jatuh? Dia bilang, saya. Tapi bukan karena saya sholat. Dia kasih tahu. Tapi bukan karena saya sholat. Saya tersengat, akhirnya saya tidak bisa tidur. Saya panas. Nah itu, sampaikan saja. Karena jangan sampai kita bilang, saya lihat bintang. Kan orang akan menyangka bahwa kita apa? Ya tahu, wah, sholat malam. Padahal tidak ada sholat. Jadi itulah cara, itu sahabat. Iya, mereka sampaikan kenyataan. Kalau akan disangka lain, Jadi itu yang dianjurkan, kasih tahu saja alhamdulillah. Iya. Ustaz, suami ini ya, kita semua ini saudara. Ustaz, suami ana kadang mengambil beras dan uang di rumah mertua, tidak bilang-bilang. Dikarenakan mertua pernah bilang di awal menikah, kalau habis beras atau butuh sesuatu, ambil di rumah saja. Apakah ini termasuk mencuri Ustaz? Kan sudah disuruh, masa mencuri? Ini kan sudah dikasih tahu. Kalau butuh beras, sudah ada izin ini. Iya, sudah ada izin. Tidak mencuri itu. Bismillah saja. Iya, walaupun adabnya kasih tahu. Supaya nanti, kenapa tiba-tiba kurang ini beras? Nah, tidak ada tikus. Iya, kasih tahu dah.
kasih tahu lebih bagus. Iya, dan halal tersebut wallahualam kalau sudah ada izin dari mertua atau orang tuanya. Ustaz, bagaimana jika orang tua setiap pulang dari pernikahan orang atau dari pengajian pernikahan belum memberikan air-air atau beras atau makanan yang katanya telah didoakan? Bagaimanakah hukumnya Ustaz? Haruskah apa ini? Haruskah apa itu? Haruskah apa ini? Atau bagaimana menghadapinya? Itu apa ini? Gimana? Ini memberikan air-air atau beras atau makanan. Katanya telah dibaca-baca begitu maksudnya. Sudah dibaca-baca? Tidak boleh. Tidak boleh kita mengambilnya. Iya, kita tolak. Kita tolak. Kita sampaikan kepadanya. Tidak ada yang begitu-begitu, Mak. Kasih tahu. Kasih tahu baik-baik. Iya. Jangan dibiarkan itu berulang, nanti begitu terus. Tanpa dari kasih tahu. Sampaikan saja. Jangan takut menyampaikan yang benar. Bisa saja bertepatan dengan hidayah. Kan kita tidak tahu. Apakah ucapan tak itu bertepatan dengan hidayah atau tidak. Satu lagi nih, satu pertanyaan. Ustaz, ada keluarga pinjam uang sama saya 50 juta. Banyak-banyak deh. Untuk mengembangkan usahanya. Dari usaha tersebut, dia beri saya uang 1 juta tiap bulan. Nah, apakah uang tersebut masuk riba? Nah, ini kenapa ini? Apakah ini dari pinjaman 50 juta itu? Tambahannya, hasilnya, kalau itu berarti riba. Kecuali akadnya bagi hasil. Kasih modal 50 juta, nanti dikasih hasil. Iya, tapi kalau akad pinjam, dan ini adalah selain yang dipinjam itu, riba. Riba kord. Riba kord. Kalau akadnya pinjam. Iya kan? Misalnya tetap utuh itu 50. Tapi kita dikasih setiap bulan 1 juta. Bukan juga untuk mencicil itu 50 juta. Beda lagi kalau akadnya, saya pinjam 50 juta. Saya akan kembalikan setiap bulan 1 juta. Sampai 50 bulan. Sampai 50 bulan. Berarti kan pinjaman yang dikembalikan secara cicil. Boleh pinjaman itu 1 kali dikembalikan berangsur. Sebagaimana boleh pinjaman yang dilakukan berangsur dikembalikan sekali. Dibolehkan. Diperbolehkan. Iya. Jadi ini mau diperjelas dulu ini. Karena ini dia bilang pinjam. Dia bilang pinjam. Mau diperjelas apa itu 1 juta. Iya, baru kita bisa katakan ini riba atau bukan ya. Nanti dilihat. Iya. Tapi kalau yang dimaksud seperti yang kami bilang tadi, bisa riba, bisa tidak. Tergantung apa yang dimaksud 1 juta itu. Iya. Kalau itu adalah tambahan dari 50 juta, nanti akan dikembalikan itu 50 juta dengan akad pinjam, riba qard. Tapi kalau itu 1 juta adalah mengembalikan yang dipinjam 50 juta secara berangsur, tidak riba. Yang penting kembalinya sesuai dengan yang dipinjam. Sesuai dengan yang dipinjam. Wallahualam, kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Iya, mohon maaf atas banyak kekurangan dan masih banyak pertanyaan yang belum bisa terjawab. Untuk pekan depan, saya mohon maaf, saya minta izin. Tapi bukan berarti kita libur pengajian, dah. Siapa tahu tetap ada di pengajian. Karena qadarullah seperti yang saya katakan, saya tahun ini kena musibah ya, kita umroh itu. Saya tidak pernah umroh di selain Syawal atau Ramadan. Supaya tidak ditahu kita kalau libur. Jadi makanya bertahun-tahun kita seperti tidak libur. Ya, karena kita selalu pergi umroh itu saat libur. Tapi qadarullah, ya itu namanya ketentuan Allah, kita sudah daftar Syawal dari Ramadan, tapi ya tidak berangkat. Jadi saya mohon maaf, mungkin 2 pekan saya minta izin supaya tidak dimarahi lagi ketika datang kembali. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya bukan dimarahi itu. Iya, bukan dimarahi itu. Ya, apalah dibilang begitu. Tapi yang jelas saya mohon maaf dari awal. Pekan depan, Senin depan ini saya izin, juga Senin depannya lagi berarti. Iya, wallahualam. Mudah-mudahan kita ada di
hari malam Selasa ini nanti ada ustadz pengganti yang tentunya lebih baik daripada kami, insyaallah. Datang saja. Tidak ada saya bukan berarti kita libur kajian. Dah, bukan berarti kita libur kajian. Wallahualam. Sekali lagi saya mohon maaf atas pertanyaan belum sempat dijawab, dan untuk 2 pekan ke depan wallahualam. Subhanakallah hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.